Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Munzir, NIM 33020190087. Saya di sini akan menyampaikan materi perkuliahan ekonomi Islam yang bertemakan kebijakan publik dan kebijakan fiskal dalam Islam. Langsung tonton ya. Yang pertama, sejarah keuangan publik Islam. Sejarah keuangan publik Islam dimulai pada zaman masa Rasulullah SAW. Negara Islam pertama yang dibangun di dunia adalah negara yang dibangun Rasulullah di Madinah. Modal utama yang digunakan untuk membangun negara ini bukanlah uang, melainkan semangat ketauhidan yang ditanamkan Rasulullah kepada masyarakat Madinah. Pada waktu itu, kaum muhajirin yang mengungsi dari Makkah dan datang ke Madinah tanpa membawa bekal yang cukup. Sementara di Madinah, belum ada pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Rasulullah untuk mengukuhkan pemerintahan yang ada, di antaranya yang pertama, membangun masjid sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya. Yang kedua, merehabilitas muhajirin Makkah dan Madinah. Yang ketiga, menciptakan kedamaian dalam negara. Yang keempat, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Selanjutnya yang kelima, membuat konstitusi negara. Kemudian yang keenam, menyusun sistem pertahanan Madinah. Dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Selanjutnya, keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan kas negara dijalankan sebagaimana Rasulullah menjalankannya. Baitul Mal tetap menjadi sentral pengumpulan dan pendistribusian kekayaan negara. Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq telah banyak menangani masalah murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya 1 dirham yang tersisa dalam pembendaharaan keuangan. Sumber pendanaan negara yang semakin menipis menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk membiayai negara. Yang kedua, masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahannya, ada beberapa kebijakan baru yang diambil. Di antaranya adalah masalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dan usr, sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, dan pengeluaran. Pada periode awal Islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Umar. Pendapatan yang diterima di Baitul Mal terbagi dalam 4 jenis, yaitu 1. Zakat dan usr. 2. Khums dan sedekah. 3. Kharaj, fa'i, jizyah, usr, dan sewa tetap tahunan tanah. Dan terakhir, berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya. Yang ketiga, masa Khalifahan Utsman bin Affan. Untuk meningkatkan hasil sumber daya alam, maka pada masa khalifahannya digali banyak aliran air. Digalakkan menanam pohon buah-buahan dan membentuk organisasi kepolisian tetap untuk mendukung keamanan perdagangan. Beliau tidak mengambil upah dari kantornya. Beberapa kebijakan baru yang diambil diantaranya meningkatkan dana pensiun, meningkatkan keamanan dan pertahanan laut, membangun wilayah tahlukan baru, dan meningkatkan kharaj dan jizyah.
Yang terakhir, pada masa Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan ketiga khalifah sebelumnya, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Madinah, Kufah, dan Basrah. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian dan hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Yang kedua adalah karakteristik keuangan publik dalam Islam. Yang pertama, hajat hidup orang banyak harus dikelola dan menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu api, air, dan rumput. Dalam konteks kekinian, rumput dalam hadis tersebut meliputi sumber makanan pokok masyarakat. Artinya, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat dalam kondisi mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena itu sudah selayaknya sektor pertanian didukung sepenuhnya, tidak sekedar menjamin untuk membeli, tetapi bagaimana meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mekanisme pasar harus berjalan sempurna, ikhtikar dan spekulasi harus ditangani. Islam memandang keadilan harus menjadi prinsip sistem ekonomi. Dalam pandangan Islam, mekanisme pasar bebas adalah sistem yang alami, sistem yang memungkinkan pelaku ekonomi berkompetisi menuai hasil atas usaha masing-masing. Tetapi, Islam menekankan perlunya perlindungan kepada yang lemah oleh pemerintah. Islam memandang pentingnya pengorbanan yang kuat untuk berbagi kepada sesama, bukan sebaliknya. Para pedagang besar terus menggerus keuntungan yang seharusnya milik mereka, para petani yang telah berkeringat. Yang ketiga, upaya untuk mensyariahkan sektor pertanian. Dalam hal ini, lembaga-lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab vertikal dan horizontal untuk merealisasikan tujuan keadilan. Selanjutnya ada instrumen pembiayaan publik dalam Islam. Berbagai instrumen yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek muamalah, kecuali dalam hal zakat. Artinya, selama dalam proses penggalian sumber daya tidak terdapat pelanggaran syariah Islam. Oleh karena itu, terdapat beberapa instrumen pembiayaan publik, yaitu sebagai berikut. Pertama, zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen. Yang kedua, aset dan perusahaan negara. Di samping negara mendapatkan penerimaan berupa zakat yang bisa dibayarkan dalam bentuk barang ataupun uang, negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang, yaitu ghanimah dan fa'i. Kedua harta ini diperoleh dari masyarakat non-muslim, baik melalui pemaksaan perang ataupun melalui jalur damai. Sebagian besar harta ghanimah diperlukan untuk kesejahteraan tentara dan sebagian kecil untuk umat Islam. Anggota pasukan akan mendapatkan bagian sebesar 4/5 atau 80%. Al-Quran telah mengatur hal ini secara jelas dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang atau ghanimah, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Selanjutnya, kharaj. Kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah
Dalam pelaksanaan kharaj dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional, artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya 1/4, 1/5, dan sebagainya. Kharaj proporsional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian, sedangkan kharaj tetap dikenakan pada setahun sekali. Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah Perang Khaybar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi Khaybar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintahan Islam. Selanjutnya yang keempat, jizyah. Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga saudaranya muslim ataupun non-muslim dari rasa aman. Dijelaskan dalam firman-Nya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharapkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama yang benar agama Allah, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Meskipun jizyah merupakan hak wajib, namun dalam ajaran Islam ada ketentuan, yaitu bahwa jizyah dikenakan pada seluruh non-muslim, dewasa, laki-laki, yang mampu membayarnya, sedangkan bagi perempuan, anak-anak, orang tua, dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur dan tidak diharapkan mampu ikut bertempur. Jika seseorang memeluk agama Islam, kewajiban membayar jizyah itu ikut gugur. Hasil pengumpulan dana dari jizyah digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum. Yang kelima, wakaf. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan untuk sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang diwakafkan dan bukan pula hak milik nazir atau lembaga pengelola wakaf, tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik dikelola secara individual, kolektif, ataupun oleh pemerintah. Yang keempat, kebijakan fiskal pemerintahan Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, ada zakat. Yang kedua, usr. Ketiga, kharaj, nawaib, jizyah, ghanimah, fa'i, atau harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Kemudian ada amwal fahla, berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris. Ada juga infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat. Kesimpulannya, pada sistem kebijakan fiskal dalam Islam, hak kepemilikan swasta diakui oleh pemerintah, dan pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya agar terdapatnya kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi. Hal ini berbeda pada sistem sosialis yang mana sektor publik semuanya dikuasai oleh pemerintah dan merampas semua hak individu, dan berbeda juga dengan sistem kapitalis yang memberi kebebasan dan hak kepemilikan yang tak terbatas pada setiap individu serta mendukung eksploitasi seseorang. Sekian pemaparan materi perkuliahan ekonomi Islam yang bertemakan kebijakan publik dan kebijakan fiskal dalam Islam.
Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.